Baik, Pak. Oke, ya, minta tolong ya. Terus kemudian yang kedua, saya juga minta maaf, saya hari ini menggunakan masker karena saya sedang ada di kantor, sedang WFO gitu ya, work from office, jadi saya ada di kantor. Karena kantor saya banyak pegawai, jadi mohon maaf saya kalau saya menggunakan masker untuk keamanan kita bersama, teman-teman. Yang penting teman-teman masih bisa mendengarkan suara saya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai penilaian untuk sewa, tapi lewat penilaian individual, teman-teman. Ya, kuncinya sebetulnya mau melakukan penilaian dengan menggunakan metode penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan dengan sewa untuk tujuan melakukan penilaian massal. Tapi dengan menggunakan metode sewa pendekatan pendapatan, teman-teman. Nah, nanti saya berikan materinya terlebih dahulu, terus kemudian nanti dilanjutkan teman-teman untuk bertanya kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan, terus kemudian silakan nanti kalau misalnya waktunya masih ada bisa digunakan untuk belajar mandiri atau teman-teman bisa mengerjakan tugas yang lain yang kemarin belum selesai. Oke teman-teman ya, saya izin share screen dulu. Nanti untuk ada yang misalnya ada yang mau konsultasi terkait dengan tugas ataupun materi yang lain, nanti setelah materinya habis, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini teman-teman, kita akan belajar melakukan penilaian individu. Namun tujuannya sebetulnya di sini tidak serta-merta melakukan penilaian individual, tapi adalah melakukan penilaian individu untuk mendapatkan nilai properti. Terus kemudian dari nilai properti tersebut kita ambil nanti untuk mendapatkan nilai tanahnya. Nah, nilai tanah tersebut digunakan sebagai bahan untuk melakukan penilaian massal. Massal untuk tujuan penilaian tanah. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini persiapan dan pendekatan yang digunakan. Ya, pada pertemuan 13 ini persiapan dan ada pendekatan yang digunakan dalam melakukan penilaian individual. Nah, persiapannya yang pertama adalah melakukan penyusunan rencana kerja. Rencana kerja di sini disusun berdasarkan kemampuan KPB Pratama atau kemampuan daerah dalam melakukan penilaian individual. Bisa jadi nanti tenaga fungsional penilaiannya adalah sedikit. Terus kemudian yang kedua, bisa jadi nanti objeknya terlalu banyak. Terus kemudian wilayahnya luas. Nah, itu merupakan pertimbangan dalam melakukan penyusunan rencana kerja. Terus, untuk mencari objek yang akan dilakukan penilaian individual itu yang seperti apa? Nah, pada tahap yang pertama, untuk mencari objek yang bisa dilakukan penilaian individual, satu, misalnya kita sisir dulu lewat data di kantor. Di kantor, itu ada aplikasi Sysmiop. Nah, di dalam aplikasi Sysmiop bisa kita cek objek pajak yang nilai bangunannya secara individual atau secara sistem lebih tinggi daripada nilai individualnya, itu yang menjadi prioritas kita. Jadi di dalam Sysmiop itu ada yang namanya nilai sistem, ada yang namanya nilai individual. Nilai sistem itu adalah nilai bangunan yang didapatkan berdasarkan penilaian menggunakan DPKB massal. Sedangkan nilai individual itu adalah objek-objek yang pernah dilakukan penilaian individual, terus kemudian data dari penilaian individual itu dimasukkan secara manual di dalam SPOP-nya. Nah, di mana kalau nilai individual sudah lebih kecil daripada nilai sistemnya, berarti nilai individualnya tersebut sudah tidak update. Untuk objek-objek yang punya nilai individual di dalam sistemnya,
itu nanti sistem akan secara otomatis menggunakan nilai individual yang keluar menjadi NJOP. Kecuali nilai individualnya tidak aktif, nanti baru nilai sistemnya yang keluar. Gitu ya. Jadi otomatis nanti yang keluar itu nilai individualnya. Tapi ini dipilih yang mempunyai nilai sistem lebih besar daripada nilai individual, itu yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk melakukan penilaian individual. Nah, terus kemudian yang kedua, gitu ya, kita mencari di lapangan objek-objek mana yang belum pernah dilakukan penilaian individual. Ya, jadi misalnya ada objek baru, misalnya ada, kita cek di lapangan mana-mana objek yang belum pernah dilakukan penilaian individual. Nah, kemudian yang ketiga, objek-objek yang telah lama tidak dilakukan penilaian individual. Telah lama itu misalnya telah 3 tahun, lebih daripada 3 tahun belum dilakukan penilaian individual. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa dilakukan penilaian individual tadi. Pada awal-awal tahun seperti ini dilakukan penyusunan rencana kerja. Itu teman-teman, cara menyusun rencana kerja dan mencari data-data yang digunakan untuk mencari objek yang bisa dilakukan penilaian individual. Terus kemudian formulir yang disiapkan. Pada umumnya formulir yang disiapkan adalah formulir SPOP dan LSPOP-nya untuk kegiatan penilaian individual untuk kepentingan PBBP2. Gitu teman-teman ya. Kita ngomong kalau penilaian massal, itu pada umumnya ada penilaian yang dilakukan untuk menilai objek PBBP2. Nah, seleksi data ini tadi. Ya, seleksi data mencari data-data untuk dilakukan penilaian individual tadi ya. Ya. Terus kemudian mempersiapkan data lama. Data lama ini apa sih? Mempersiapkan data lama itu misalnya data-data dari penilaian sebelumnya. Data-data misalnya dari nilai jual tahun-tahun sebelumnya. Terus data-data NIR atau ZNT massal yang ada di daerah tersebut. Nah, itu bisa juga dipakai data-data lama. Gitu ya teman-teman, bisa dipakai. Jadi menyusun rencana kerja sesuai dengan kemampuan dan waktu, gitu ya. Terus kemudian mempersiapkan formulir diantaranya SPOP dan LSPOP. Terus kemudian kalau dibutuhkan ada formulir untuk mencari nilai tanah atau data transaksi. Terus kemudian seleksi data, memilih data-data mana saja yang digunakan untuk masuk di dalam rencana kerja tadi. Misalnya yang nilai sistemnya sudah lebih besar daripada nilai individualnya, terus kemudian data baru yang ada di lapangan, atau ada perubahan di lapangan, kemudian data-data penilaian individual yang lama, yang sudah lama tidak dilakukan penilaian individual. Terus kemudian mempersiapkan data lama, ini bisa diambil dari laporan-laporan penilaian sebelumnya, terus kemudian bisa diambil dari data-data yang ada di SPOP dan LSPOP, terus kemudian diambil dari data-data ZNT-NIR, data-data transaksi yang ada di ZNT-NIR untuk melakukan penilaian tanahnya. Terus kemudian selanjutnya, pendekatan data pasar. Di dalam melakukan penilaian individual, untuk kepentingan PBBP2, untuk penilaian tanah pada umumnya dilakukan dengan penilaian menggunakan pendekatan data pasar. Terus kalau untuk penilaian bangunan, pada umumnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya. Nah, penilaian tanah ini ada dua. Bisa dilakukan melakukan penilaian individual, bisa dilakukan dengan menggunakan penilaian massal. Tinggal tergantung objek penilaian individu itu ada di mana. Nah, saya contohkan misalnya ada rumah sakit Hermina. Apa rumah sakit Hermina ya? Rumah sakit apa? Rumah sakit yang ada di depan Bintaro Plaza. Rumah sakit yang ada di depan Bintaro Plaza ada rumah sakit baru di situ. Nah, itu misalnya kita lakukan penilaian individual. Ini kan belum mungkin baru-baru beroperasi, mungkin belum ada setahun 2 tahun ya. Nah, itu bisa dilakukan penilaian individual.
bangunannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya, terus tanahnya bisa dilakukan dengan menggunakan penilaian massal. Dia mengikuti ZNT, dia mengikuti NIR yang ada di situ. Ya, dia tidak perlu melakukan penilaian individual untuk tanahnya. Contoh lagi, apabila teman-teman melakukan penilaian bangunan, penilaian individual gedung-gedung yang ada di Jalan Sudirman Tamrin misalnya, itu tanahnya dilakukan dengan penilaian massal. Sub di Jalan Raya Tamrin, Sudirman Tamrin, itu sudah tinggi, nggak perlu diindividual lagi. Nah, tapi akan berbeda apabila mungkin teman-teman melakukan penilaian di Bintaro Plaza. Nah, Bintaro Plaza letaknya di tengah-tengah jalan. Nah, apakah dia mempunyai nilai yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung nanti dari penilaiannya melihatnya seperti apa misalnya. Ya, khusus objek-objek yang seperti itu, penilaian tanahnya pun bisa dilakukan dengan menggunakan penilaian individual. Atau kalau misalnya teman-teman jumpai di desa kalian, ada pabrik di tengah-tengah kampung, memungkinkan nggak tanahnya dilakukan penilaian individual? Kalau tidak mungkin, kalau nilai pabrik sama dengan nilai tanah di pabrik sama dengan nilai tanah di sekitarnya, ya berarti dilakukan penilaian massal tanahnya. Baru bangunan pabrik tersebut dilakukan penilaian individual. Terus misalnya di tengah-tengah desa ada pompa bensin, di tengah-tengah sawah misalnya gitu kan, ada pompa bensin. Nah, kalau seperti itu berarti tanahnya bisa dilakukan penilaian individual, berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Karena sudah ditambah biaya untuk pemadatan tanah, sudah ditambah biaya yang lain sehingga memungkinkan nilai tanahnya berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Atau misalnya di tengah-tengah desa atau di tengah-tengah persawahan sudah dibebaskan oleh developer sehingga muncul klaster perumahan baru. Nah, itu kan juga sama. Nilai tanahnya berbeda dengan nilai sekitarnya yang sawah atau pekarangan atau tegalan. Ya, teman-teman ya. Terus saya lanjutkan lagi, teman-teman. Nah, kemudian tata cara penilaian dengan menggunakan pendekatan data pasar. Yang pertama, melakukan pengumpulan data pembanding. Jelas ya, ini sudah pernah kalian lakukan, mencari data pasar pembanding. Sekarang yang kalian lakukan, mencari 30 data real transaksi yang terjadi. Baik itu transaksi jual beli maupun penawaran. Ya, sesuai penggunaan dan luasnya, misalnya lokasinya. Dan transaksinya adalah transaksi yang wajar, transaksi yang berdasarkan nilai pasar, bukan transaksi yang berdasarkan hubungan istimewa. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, melakukan penilaian. Langkah-langkahnya adalah membandingkan langsung dengan pembanding, dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas data pembanding. Kemudian melakukan penyesuaian faktor yang mempengaruhi nilai. Nah, ini melakukan adjustment atau penyesuaian. Melakukan penyesuaian bisa dari lokasi, kemudian bisa dari aksesnya, bisa dari waktu transaksinya, jenis data, penggunaan tanah, elevasi, lebar depan, bentuk, jenis hak, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Terus kemudian, apabila NIR, nilai indikasi rata-ratanya lebih dari 10%, maka nilai individu dalam NIR tersebut dapat digunakan untuk menaikkan NIR di tahun depannya. Apabila kenaikannya melebihi 10%. Terus kemudian NIR tersebut, baik nilai tanah maupun nilai tanah tersebut, NIR tersebut dikonversi ke dalam kelas-kelas tanah untuk mendapatkan NJUP tanah. Ya, kalau untuk PBBB 2 masih dilakukan konversi dari NIR masuk ke dalam kelas-kelas tanah, ya, ada range-range tertentu untuk menjadi NJUP tanah atau NJUP bumi.
Sedangkan kalau untuk PBB P5L atau PBB P3 itu sudah tidak perlu lagi dilakukan konversi. Ya, diingat-ingat ya, nanti jangan sampai kebalik-balik gitu ya. Supaya itu bedanya PBB P3 sama dengan PBB P2. Ya, PBB P3 sama dengan PBB P2. Nah, terus selanjutnya untuk bangunan. Untuk penilaian bangunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya. Ya, untuk penilaian bangunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya. Nah, pada umumnya bangunan ini digunakan menggunakan pendekatan biaya. Terus kemudian tools yang dipakai, alat yang dipakai untuk melakukan penilaian ini menggunakan software yaitu DBKB. Nah, untuk penilaian massal biasanya menggunakan DBKB massal yang sudah di-entry atau menjadi satu dengan Sysmiop. Sedangkan untuk individual pada umumnya menggunakan DBKB 2000 yang aplikasi sederhananya sudah saya juga share ke teman-teman pada saat itu. Nah, pada awal tahun pada akhir tahun biasanya DBKB tersebut ikut diperbaiki, disesuaikan untuk mendapatkan hasil penilaian sesuai dengan harga material, upah sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, sesuai dengan kondisi pada tahun penilaian. Nah, terus kemudian penilaian individual ini untuk penyusutannya sudah langsung include di programnya, di aplikasinya. Ya, sudah ada langsung include di aplikasinya. Penilaian dengan menggunakan DBKB 2000 maupun DBKB massal, kita akan mengisi tahun dibangunnya tahun kapan, tahun direnovasinya tahun kapan, kondisi bangunannya ada baik sekali, baik, cukup, jelek, dan lain sebagainya, sedang jelek, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya untuk mendapatkan nilai penyusutan. Nah, tabel dari penyusutan tersebut juga sudah di-entry ke dalam sistem. Sehingga sistem akan mengambil secara otomatis nilai penyusutan yang dikeluarkan oleh tabel-tabel tersebut. Sehingga diperolehlah nilai dari NIR dari bangunan tersebut. Ya, penyusutannya sudah didapat secara otomatis di situ. Nah, terus kemudian saya lanjutkan. Untuk pengumpulan data. Untuk pengumpulan data, bangunan dapat dilakukan dengan lampiran surat pemberitahuan objek pajak atau LSPOP dan atau menggunakan lembar kerja objek khusus. Ya, lembar kerja objek khusus. Lembar kerja objek khusus itu misalnya untuk penilaian bandara, untuk penilaian lapangan golf, untuk penilaian bendungan dan lain sebagainya bisa mengambil dari lembar kerja objek khusus. Ya, jadi objek-objek tersebut kita mintakan datanya. Nah, untuk informasi tambahan bisa dilakukan dicatat oleh si penilai tersebut. Nah, terus kemudian teknisnya pada saat pengumpulan data, biasanya kita akan bersurat kepada wajib pajak untuk kita kirimi wajib pajak itu SPOP, surat pemberitahuan objek pajak maupun SPOP ataupun LKOK. Kalau memang objek tersebut merupakan objek khusus, kita sampaikan kemudian kepada PIC-nya yang di situ siapa, terus kemudian
Kalau sesuai aturan, 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP, wajib pajak harus menyampaikan kembali SPOP kepada Fiskus. Tapi pada kenyataannya, wajib pajak jarang yang paham masalah ini. Terus kemudian untuk mempersingkat waktu, misalnya kita akan meminta kepada wajib pajak 1 atau 2 minggu kita akan datang lagi sambil mengecek isian SPOP-nya. Itu teman-teman. Jadi misalnya setelah dijanjikan, misalnya 10 hari lagi atau 2 minggu lagi kita jalani ke sini, SPOP-nya kita minta. Sekalian pada saat itu kita lakukan dalam tanda kutip klarifikasi. Atau kita cek bareng-bareng dengan wajib pajaknya. Misalnya wajib pajak mengisi luas tanahnya misalnya 1000 meter. Kita tanya, Pak, ini mengisinya pakai dasar apa? Ada sertifikatnya, kita cek sertifikatnya, kita minta fotokopi sertifikatnya. Terus kemudian bangunan, bangunan dia mengisi misalnya 10.000 meter. Dasarnya apa? Kalau dia mengisi dasarnya pengukuran WP, mungkin kita bisa lakukan pengukuran ulang. Tapi kalau misalnya dasarnya adalah IMB, kita minta IMB-nya, kita minta fotokopi IMB. Terus kemudian jumlah lantainya, ada berapa lantai basement, ada berapa lantainya misalnya ada 10 lantai misalnya. Nah, kita cek dari mana data itu. Misalnya kalau dari IMB ya dari IMB, kalau enggak ya kita langsung cek, oh benar ada 2 basement, ada 2 ini ada 10 lantai. Keluasannya bisa kita lihat dari IMB-nya. Kalau memang ada IMB, kalau tidak ada IMB ya kita ukur, kita tarik meteran. Nah, kemudian untuk material-material yang lain, nah kita cek wajib pajak ngisinya, lantainya keramik, kita cek benar enggak. Kemudian temboknya dilapisi oleh wallpaper, benar enggak isinya wallpaper. Terus kemudian atapnya misalnya dari triplek misalnya, kita cek benar dari triplek enggak. Terus kemudian dia memakai dak beton, kita cek dak beton, dan seterusnya. Kita semua langsung lakukan cek di situ dengan wajib pajaknya. Nah, terus selanjutnya, yang agak susah itu kalau misalnya komponen fasilitas. Misalnya komponen fasilitas ini, dia punya genset, ya paling kita cek gensetnya. Cuman kan kita nggak tahu genset itu bisa menghasilkan listrik berapa. Biasanya kita menanyakan kepada teknisinya. Terus kemudian jumlah apply speed. Misalnya kita melakukan penilaian individual, hotel. Misalnya lantainya ada 10 misalnya. Dia tidak menggunakan AC sentral. AC sentralnya hanya digunakan untuk koridor sama digunakan untuk lobby. Sedangkan kamarnya menggunakan AC split semua. Nah, kita harus ngitung satu-satu AC splitnya, jumlah kamarnya berapa kan. Tapi di tempat yang lain, belum tentu dia juga pakai AC sentral. Misalnya ada ruang pertemuannya, terus ada ruang karyawannya, terus kemudian kantor-kantor karyawannya. Nah, itu belum tentu dia pakai AC sentral juga. Mungkin dia juga hanya pakai AC split. Nah, itu harus kita cari datanya. Dia pakai AC split itu berapa? Dia ada kolam renang ukurannya berapa? Kita cek di situ. Jadi pada saat pengumpulan data, penyampaian formulir SPOP ditindaklanjuti dengan kita lakukan klarifikasi di lapangan. Nah, selanjutnya, pada saat melakukan penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang namanya DBKB. Itu ya, tadi toolnya namanya DKBD. Jika tidak tertampung bisa menggunakan pendekatan survei kuantitas tadi. Apabila DBKB tidak memungkinkan digunakan, teman-teman bisa melakukan atau menghitung secara manual. Misalnya lapangan golf. Lapangannya kan tidak bisa dilakukan menggunakan DBKB. Padahal di situ ada biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput dan lain sebagainya. Terus kemudian jalan tol. Jalan tol itu kan juga banyak perkerasan. Nah, itu juga dilakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya, namun tidak bisa menggunakan DBKB. Lapangan terbang.
Untuk bangunan-bangunan bandara, bangunan kantornya masih memungkinkan dilakukan penilaian dengan menggunakan DBKB. Tapi kalau sudah apronnya, taxiway-nya, terus kemudian menaranya misalnya, nah itu harus dilakukan penilaian dengan menggunakan manual, hitung-hitung manual. Nah, sama dengan bangunan, sama dengan tanah, bangunan, kita akan mendapatkan NIR, nilai indikasi rata-rata bangunan itu berapa. Nah, nilai indikasi dari bangunan itu kemudian dimasukkan ke dalam kelas-kelas bangunan untuk mendapatkan NJOP bangunan. Ya, nilai dari bangunan tersebut, hasil penilaian tadi dimasukkan ke dalam klasifikasi NJOP bangunan yang berlaku di daerah tersebut untuk mendapatkan nilai bangunan. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi saya punya pengalaman juga melakukan penilaian individual waktu di Jakarta Pusat, di PBB Jakarta Pusat, itu fungsionalnya kan disesuaikan juga dengan jumlah fungsional yang ada. Kalau di Jakarta dulu lumayan banyak, ada sekitar 6 atau 7 orang, kami dibagi 7 tim, satu fungsional dan satu struktural. Nah, terus kemudian dibantu lagi dulu ada teman-teman dari PKN STAN, gitu ya, dari penilai yang juga sudah lulus penempatan sementara. Nah, kami dibantu juga. Jadi biasanya nanti teman-teman fungsional ke lapangan dengan struktural, terus kalau saya yang ngitung DBKB-nya, saya yang ngitung DBKB, nanti yang bikin laporan nanti teman-teman yang magang, yang penempatan sementara yang bikin laporannya. Gitu ya. Jadi lumayan cepat pekerjaannya sehingga bisa melakukan penilaian dengan banyak targetnya bisa tercapai. Itu teman-teman untuk melakukan penilaian individual untuk bangunan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan, kapitalisasi pendapatan. Nah, sama. Ini sebetulnya sudah kalian pelajari juga di awal-awal ya, mengenai penilaian properti dasar, atau teman-teman belajar di mekanisme pendataan dan penilaian, itu pendekatan kapitalisasi pendapatan juga sudah dipelajari. Nah, penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan dihitung dengan menghitung pendapatan dalam 1 tahun. Kemudian dikurangi dengan biaya operasional, biaya kekosongan, kemudian dikalikan dengan tingkat kapitalisasi. Nah, biasanya penilai melakukan penilaian pendekatan pendapatan itu dengan metode discounted cash flow atau kapitalisasi langsung, direct capitalization. Ya, kapitalisasi langsung atau discounted cash flow. Nah, yang sering dilakukan adalah biasanya menggunakan discounted cash flow. Jadi dibuat cash flow, kemudian dibuat prediksi sampai 10 tahun ke depan atau tak terhingga, kemudian akan mendapat dikalikan tingkat kapitalisasi, akan mendapatkan nilai dari properti yang dinilai. Ini. Cuman pada kenyataannya penilaian properti dengan pendekatan pendapatan ini untuk penilaian PBBB 2 itu jarang dilakukan. Karena metodenya terlalu rumit gitu ya, metodenya terlalu rumit dan data yang didapatkan agak susah, maka lebih cenderung melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan data pasar untuk tanahnya dan penilaian menggunakan pendekatan biaya untuk bangunannya. Nah, untuk pendekatan kapitalisasi pendapatan, yang pertama adalah mengumpulkan data. Mencari data pendapatan per tahun minimal 3 tahun. Nah, sekarang wajib pajak dimintain seperti ini tidak dikasih, teman-teman. Nggak mudah minta data pendapatan wajib pajak. Ya, kecuali mereka memang berniat untuk dilakukan penilaian. Tapi kan namanya wajib pajak, dinilai ulang, mereka tahu potensi pajaknya pasti akan naik. Kecuali kalau diperiksa pajaknya, mereka mau menyerahkan pendapatannya. Tapi kalau mereka tidak
dalam posisi diperiksa, jangan harap bisa dengan mudah untuk mendapatkan data pendapatan per tahun, apalagi minimal 3 tahun. Ya, kecuali kalau misalnya kalian menilai PT-PT yang TBK terbuka, ada laporan keuangannya di internet, nah itu mungkin bisa untuk mendapatkan pendapatannya berapa. Tapi kalau tidak ada, ini data ini susah dicari. Makanya tadi lebih mudah untuk mencari data pembanding berdasarkan data pasar. Sedangkan pendekatan biaya untuk bangunannya bisa dicari berdasarkan pendataan di lapangan ditambah dengan DBKB tadi, menggunakan DBKB. Nah, setelah mendapatkan data pendapatan per tahun, 3 tahun, kalian harus mendapatkan data tingkat kekosongan dan biaya operasional. Ini kan susah juga, harus membaca laporan keuangannya mereka. Terus harus mencari bagian pengusaha, kemudian tingkat kapitalisasi. Ini kan susah, ABC itu kan susah. Sedangkan tingkat kapitalisasi bisa kalian cari misalnya dari Bank Indonesia atau dari konsultan properti, terus kemudian dari Bloomberg gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa mencari data dari tingkat kapitalisasi. Nah, selanjutnya penilaian. Ada 2 metode, bukan pendekatan ya. Sebetulnya lebih tepatnya ada 2 metode. Misalnya pendapatan dari sewa dan pendapatan dari penjualan. Kalau pendapatan dari sewa ini misalnya kita menyewakan hotel, menyewakan ruangan seperti hotel. Terus kemudian kita misalnya menyewakan rumah, nah itu pendapatan dari sewa. Terus kemudian pendapatan dari penjualan. Pendapatan dari penjualan itu yang seperti apa? Nah, di contoh-contoh misalnya pompa bensin. Pompa bensin itu mendapatkan pendapatan dari hasil jualan bensin. Restoran mendapatkan pendapatan dari hasil jualan makanan misalnya. Nah, kita mencari nilai properti berupa pompa bensin. Ya kita berarti mencari margin keuntungan dari penjualan bensin tersebut. Kalau metode penjualan seperti itu, berapa belinya, berapa jualnya, dikurangi biaya-biaya berapa, tinggal berapa keuntungannya, terus kemudian dapat net operating income-nya, tinggal dikalikan dengan tingkat kapitalisasi. Kalau dari penjualan. Kalau dari sewa, berarti memang misalnya dari kita menyewakan rumah, kita menyewakan hotel, menyewakan kamar-kamar atau ruangan untuk keperluan rapat, untuk keperluan resepsi, untuk keperluan konser dan lain sebagainya. Nah, itu pendekatan sewa. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini penilaian individual dari sewa. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah pendapatan yang murni didapatkan dari hasil sewa. Pendapatan yang murni didapatkan hasil sewa itu seperti apa? Misalnya, teman-teman mempunyai rumah, terus teman-teman rumahnya itu dikontrakkan, nah itu murni pendapatan sewa. Atau misalnya punya kos-kosan, yang hanya usahanya memang kos-kosan tok, nah itu hanya sewa. Nah, cara menghitungnya adalah menghitung pendapatan kotor selama 1 tahun. Nah, sewa per meter kali luas lantai. Kalau memang itu misalnya penyewaannya per lantai atau per meter sewa. Terus kemudian dihitung tingkat kekosongannya. Kemudian mendapatkan efektif gross income-nya, pendapatan kotor efektifnya berapa. Harga sewa kotor dikurangi dengan tingkat kekosongan. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya-biaya. Setelah mendapatkan NOI gitu ya, net operating income-nya, baru dikalikan dengan tingkat kapitalisasi untuk mendapatkan nilai propertinya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah pendapatan sewa yang juga diperoleh di mana di situ terdapat pendapatan lain-lain, ada tambahan pendapatan lain-lain.
Nah, misalnya hotel. Di samping dia sebagai hotel, dia juga mendapatkan tambahan lain-lain, misalnya dari apa? Misalnya dari tempat parkirnya. Terus kemudian yang kedua, misalnya dari menyewakan kolam renang. Terus kemudian dari karaoke. Terus kemudian mendapatkan lagi dari restorannya, dan lain sebagainya. Nah, urutan kegiatan untuk mendapatkan nilai properti dengan menggunakan pendekatan pendapatan adalah menghitung pendapatan kotor selama 1 tahun. Dihitung pendapatan kotor selama 1 tahun berapa. Kemudian selanjutnya menghitung tingkat kekosongan atau diskon atau komisi yang mengurangi pendapatan. Kemudian selanjutnya mendapatkan pendapatan kotor efektif, di mana pendapatan kotor dalam 1 tahun dikurangi dengan tingkat kekosongannya. Terus kemudian ditambahkan pendapatan lain-lain. Tadi, pendapatan dari parkir, pendapatan dari restoran, pendapatan misalnya dari karaoke-nya, dan seterusnya. Nah, kemudian dengan dikurangi dengan biaya operasionalnya, kemudian dikurangi lagi dengan hak pengusaha, akan mendapatkan kemudian dengan biaya operasi lainnya akan menghasilkan net operating income. Dari NOI tadi, setelah mendapatkan pendapatan bersih, kemudian dikalikan dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai, maka akan didapatkan nilai properti berdasarkan tingkat kapitalisasinya. Nah, sedangkan tingkat kapitalisasi bisa ditentukan dari pasar properti yang sejenis. Memang harus dicari dari tingkat pasar yang sejenis. Kemudian, menentukan nilai properti berdasarkan transaksi jual beli atau nilai investasi ditambah keuntungannya. Nah, tentukan pendapatan bersih dengan mengurangi pendapatan kotor dengan biaya operasi, di mana tingkat kapitalisasi adalah pendapatan per nilai jual pasar wajar. Jadi di sini, teman-teman akan mendapatkan nilai properti berdasarkan pendekatan pendapatan. Ya, nilai properti berdasarkan pendekatan pendapatan berdasarkan nilai sewa. Oh, setelah dilakukan sewa, itu didapat nilai propertinya berapa sih? Oh, ketemu sekian. Misalnya gitu ya, nilai properti ketemu sekian. Nilai properti sama dengan nilai tanah ditambah nilai bangunannya. Terus kemudian berdasarkan DBKB 2000 atau berdasarkan DKB, nilai bangunannya akan ketemu. Nah, nilai properti dikurangi dengan nilai bangunan akan ketemu nilai tanah sama dengan nilai tanah. Nah, nilai tanah inilah yang nanti akan digunakan untuk melakukan penilaian massal tanah di daerah seputar itu. Jadi sama, nilai tanah ini sebetulnya digunakan untuk data transaksi dalam melakukan penilaian massal. Nah, cuman untuk mencari nilai tanah ini yang pakai pendekatan pendapatan ini agak sedikit lebih rumit dibandingkan kalau kita mencari data pasarnya. Jadi ini merupakan metode alternatif saja. Nyari data pendapatannya saya susah. Orang ditanyain, kamu pendapatannya berapa? Kamu gajinya berapa? Belum tentu semua orang akan sukarela untuk memberikan data gajiku sekian. Gajinya ini sekian, gajinya itu sekian. Tidak mudah seperti itu, teman-teman. Itu teman-teman ya. Jadi metode alternatif ini lebih susah untuk dilakukan penilaian. Ya karena memang syarat yang digunakan dalam melakukan penilaian itu lebih banyak. Pendapatan yang digunakan. Beda dengan data pasar. Kalau data pasar banyak. Kalau pendapatan, nyarinya susah. Harus langsung kepada BP yang bersangkutan. Nah, mungkin itu materi yang hari ini saya sampaikan, teman-teman. Terus saya kemarin juga memberikan bahan kuliah yang lain. Bahan kuliah yang lain yang saya berikan dalam bentuk ini ya, apa namanya? Nah, ini.
kapitalisasi pendapatan. Nah, ini dari sewa. Jadi ini dari bukunya Pak Budi Harjanto. Itu ya, konsep model kapitalisasi pendapatan untuk sewa dan penilaian tanah. Nah, intinya sama tadi, seperti yang saya terangkan tadi, kita mendapatkan nilai properti berdasarkan data dari pendapatannya, kemudian dikurangi nilai bangunan, ketemu nilai tanahnya, digunakan untuk melakukan penilaian massal tanah. Nah, silakan materi ini nanti kalian pelajari sendiri gitu ya. Cuman memang metode ini untuk penilaian PBBP 2 ya tadi jarang dilakukan. Karena tingkat kesulitannya relatif tinggi dan tidak mudah untuk meminta data pendapatan atau penghasilan dari wajib pajak tadi. Ini teman-teman silahkan nanti pelajari sendiri. Terus kemudian ini slide bahan yang kedua ini merupakan penilaian penelitian dari Pak Budi Harjanto. Ya, penelitian dari Pak Budi Harjanto melakukan penilaian massa, penerapan penilaian massa tanah melalui model kapitalisasi sewa. Nah, ini studi kasus di Kota Yogyakarta. Seperti ini. Nah, kalau di Jogja mau dilakukan penilaian dengan model sewa mungkin relatif lebih baik, bisa gitu ya, bisa. Sama dengan mungkin di Ceger gitu ya, di Pondok Aren mungkin satu kelurahan yang banyak kos-kosannya, itu mau di model seperti ini bisa. Tapi kalau kos-kosannya sedikit, tingkat sewanya sedikit, mau dibuat seperti ini ya susah. Ya kalau di Jogja kan lingkungan kampus, mungkin di Pondok Aren juga karena ada stan, maka banyak lingkungan banyak yang membuat buka kos-kosan di situ. Nah, itu mungkin bisa dilakukan seperti ini. Ya. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nilai tanah menggunakan metode sewa. Nah, terus kemudian oleh Pak Budi Harjanto dilakukan penelitian. Oke, teman-teman ya, nanti silakan dibaca sendiri. Nah, mungkin materi untuk pertemuan kali ini mungkin hanya cukup sekian. Nah, sekarang kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan oleh teman-teman, silahkan. Kita diskusi saja. Boleh diskusi di luar sewa ini. Kalau misalnya teman-teman terkait dengan data real yang sudah didapatkan, mau didiskusikan dengan saya, silahkan. Yuk, silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Ini dari teman-teman, masih adakah yang data realnya, data transaksinya kurang dari 30? Semuanya sudah di atas 30 ya? Saya belum, Pak. Kenapa, Noval? Belum? Masih cari lagi, Pak. Kurang sedikit. Oke, tolong dicari Noval ya. Waktunya kan tinggal 1 minggu lebih lah, paling 10 hari lah. Ya, minta tolong Noval dicari supaya bisa datanya lebih bagus. Ya, kesulitannya ada di mana Noval? Saya Willis, Pak. Oh, Willis tadi yang nanya. Iya, Pak. Oh, sorry. Saya pikir tadi Noval yang nanya, Willis. Oke. Kesulitannya di mana, Willis? Ya kurang sekitar 4-5 data sih, Pak. Nanti Memang tidak ada atau gimana? ini ada daerah yang belum saya Pak. Belum saya cari gitu. Iya, belum saya kunjungi. Oke, kalau gitu minta tolong ya segera didapatkan Willis ya supaya nanti datanya bisa lebih lengkap lagi. Baik, Pak. Nggak ada kesulitan kan Willis? Tidak ada, Pak. Oke, Iya, Pak. makasih. Kurang data. Ya. Oke, segera dicari ya. Baik, Terus ada Pak. lagi teman-teman yang lain, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan, Johnson.
Jadi kan Pak, saya udah dapat data dari kelurahan, itu ada 74 data kan Pak. Nah, di data itu hanya terdapat alamat objek pajak, blok, NJOP sama harga pasar Pak. Terus saya udah minta untuk nama pemilik dan luasnya, katanya itu hari Kamis bakalan dikasih SPOP-nya gitu kan Pak. Nah, tapi saya bingung gitu Pak, ini kan apa namanya, objeknya itu ada yang bangunan, ada yang bangunan tanah dan bangunan gitu kan Pak. Cuman di sini harga pasarnya itu harga pasar udah langsung bumi gitu Pak. Itu bisa dipakai kan Pak? Ya bisa, tapi taunya itu harga bumi dari mana, Johansen? Ini ada di datanya Pak, di PDF-nya dikasih. Oke, berarti sebetulnya Johansen tidak mendapatkan data dari sumber data yang pertama ya, bukan data primer ya. Berarti data yang sudah diolah ya. Saya nggak tahu sih Pak, ini datanya udah diolah sama kelurahannya apa langsung di apa, data yang udah didapat dari data primer gitu Pak. Cuman di datanya ini yang ditulis tuh harga pasar bumi gitu Pak. Kalau saran saya, data itu tetap dilakukan verifikasi ke lapangan. Dengan kalian melakukan verifikasi ke lapangan, Johansen melakukan verifikasi ke lapangan akan mendapatkan kondisi data itu seperti apa. Jadi tidak hanya percaya data dari pihak ketiga atau percaya dari sumber data yang sumber data sekunder tadi, tapi data kan dapat nih alamatnya di sana. Nah kalian cari sendiri. Oh nanti kan ketemu orangnya. Oh ini punyanya si A, ini punyanya si B, ini punyanya si C. Terus kalian cross check lagi. Pak ini dijual atau misalnya sudah terdata bahwa dulu belinya berapa, harganya berapa, belinya tahun berapa dan lain sebagainya. Jadi apa? Dicari informasi lebih mendetail. Sumber data dari pihak ketiga itu kita bisa langsung ketemu kepada sumber data dari pihak pertama, sumber data pertama. Jadi misalnya dapatnya dari orang kelurahan, oke, kalian bisa datangi ke lapangan, di cross check datanya. Cuman memang ya tadi tidak mudah untuk melakukan cross check itu, butuh effort lagi. Seperti itu Johansen. Nah, oke Pak. Berarti kalau yang saya lakukan berarti cross check data, apakah datanya valid apa enggak gitu ya Pak? Betul. Dan gini, itu kan ada 74 data. Kamu kan hanya butuh minimal 30 data. Ya tidak semuanya, tapi kamu pilih data-data dalam posisi yang menyebar. Jadi tidak perlu datang ke 74 tempat, tidak perlu. Tapi tadi apa prinsip-prinsip dalam mendapatkan data kalian dapatkan sehingga apa namanya diperoleh data yang benar-benar bisa mencerminkan harga pasar yang ada di situ. Ya, Johansen ya. Siap Pak, makasih Ya, Bapak. kalau datanya sama dengan NJOP nggak perlu dilakukan verifikasi. Artinya gini, itu berarti datanya dibuang aja, dalam tanda kutip dibuang aja. Nari data yang sesuai dengan kondisi pasar, data pasar. Ya, bisa dipahami ya, Johansen ya. Maksudnya dibuang tadi apa ya Pak? Jadi gini, kita kan mau sebetulnya tujuan kita itu kan mau membuat NJOP atau menaikkan dalam tanda kutip menaikkan, sebetulnya kata-katanya bukan kata-kata yang tepat, itu bukan menaikkan, kata-kata itu menyesuaikan NJOP dengan kata kondisi pasar yang ada. Ya kan, jadi misalnya pada umumnya NJOP itu nilainya lebih rendah daripada nilai pasar. Ya, ngapain kita lakukan pemutakhiran data kalau NJOP-nya itu sama dengan pasar? Berarti kan kita tetap nggak bisa menggali potensi dong. Kita sudah mengeluarkan duit untuk membuat untuk proyek pembuatan NJOP, tapi hasil yang didapatkan sama dengan NJOP kemarin buat apa kan gitu. Nah, mau untuk penggalian potensi pajak kan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kalau datanya itu sama dengan data NJOP sekarang, ya berarti ya tidak perlu kita sesuaikan lagi. Kita kan maunya kan data itu ada data pasar yang
dalam tanda kutip lebih tinggi daripada NJUP sehingga ada potensi yang bisa kita dapatkan. Dengan penyesuaian NJUP sama dengan nilai pasar, berarti ada peningkatan NJUP. Dengan NJUP meningkat, maka PBB-nya juga akan meningkat, BPHTB-nya juga akan meningkat. Gitu, Johansen. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Masih ada lagi kah? Pak, izin Pak, saya izin bertanya, Pak. bertanya, Pak. Oke, Nabila dulu. Nabila, silakan Nabila. Ini Pak, saya masih agak bingung. Di form 2 itu kan ada estimasi nilai per tanggal transaksi sama estimasi nilai bumi per 1 Januari. Nah, kalau untuk saya kan ini ada data penawaran ya Pak. Itu untuk estimasi nilai per tanggal transaksi berarti nggak perlu diisi ya Pak? Estimasi nilai per tanggal transaksi itu kamu dapatnya data kapan sih? Kalau dapatnya data Desember, berarti kan kamu ngitungnya di bulan Desember. Misalnya di bulan Desember, katakanlah per meternya 500.000. Tanggal transaksi dianggap per bulan Desember 500.000. Terus kemudian estimasi nilai per tanggal 1 Januari, berarti kan mulai tahun pajaknya itu 1 Januari 2022. Antara Desember sampai dengan Januari 2022 itu ada perubahan nilai enggak kira-kira menurut penilai? Oh, berarti walaupun ini data penawaran tetap harus disesuaikan lagi ya Pak? Iya, karena kan kita ngomongnya sekarang menjadi per 1 Januari 2022. Kalau yang estimasi nilai per tanggal transaksinya, kan itu belum ada transaksi Pak, bagaimana Pak? Loh, gini. Estimasi nilai per tanggal transaksi itu kan berarti gini, kalau kamu mendapatkan data penawaran, kalau kamu mendapatkan data penawaran, yang pertama adalah penyesuaian menurut jenis datanya. Penyesuaian menurut jenis datanya. Yang pertama adalah data penawaran. Data penawaran berarti ada penyesuaian menurut jenis data. Berarti ada pengurangan. Orang nawarin 100 juta, pasti yang nawar di bawah lebih kecil atau sama dengan 100 juta. Nggak akan mungkin lakunya 110 juta. Berarti ada pengurangan. Nah, pengurangan itu yang kamu lakukan dulu. Oh, berarti kalau ada orang yang nawarkan 100 juta, nah pura-pura ditawar. Atau misalnya dengan melakukan survei, oh misalnya gini, ada tanah yang dijual 500 juta, laku 400 juta. Ada yang dijual 1 miliar, lakunya 800 juta. Ada yang dijual misalnya 500 juta, lakunya 450 juta. Nah, itu kan ada selisih tuh lakunya. Terus kemudian di rata-rata selisih itu. Oh, misalnya kalau ada orang yang nawarkan sekian, laku sekian, oh berarti selisihnya kira-kira sekitar 90%. Berarti ada minus 10%. Ada minus 10%. Nah, berarti tadi Nabila harus menyesuaikan dengan minus 10% tadi berdasarkan data penelitian sederhana tadi. Ketemulah nilai penawaran itu, ketemulah nilai properti tersebut. Misalnya harganya 500 juta, kurangi 10%, 50 juta, berarti 450. 450 dikurangi nilai bangunannya kalau ada. Nilai bangunan bisa dihitung dengan DKPP atau di BKP atau tools yang lain. Ketemu nilai tanahnya. Nah, nilai tanah itu adalah nilai tanah per tanggal transaksi berarti Nabila. Bisa diterima Nabila? Bisa Pak. Nah, nilai tanah per tanggal transaksi yaitu nilai tanah per tanggal transaksi. Terus nilai tanah per tanggal transaksi kalian kamu bawa ke tanggal 1 Januari. Itu kan ada penyesuaian. Bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Gitu loh. Kalau kamu dapat datanya itu data misalnya Juli, karena kamu sekalian mengerjakan tugas yang kemarin penilaian proporsi residensial misalnya, kalian nggak melakukan cross check kembali terhadap data tersebut, data itu masih dianggap data penawaran, berarti ya itu nilai per Juli itu ya sekian. Juli sampai dengan Januari ada jarak sekitar 5 bulan, 6 bulan, 5 bulan. Dalam jangka waktu seperti itu kan berarti
bisa dilakukan penyesuaian menurut waktu, walaupun itu penawaran. Gitu Nabila, karena pertanggal 1 Januari. Bisa Iya. diterima Nabila? Bisa Bapak, berarti yang penyesuaian waktu itu kan dalam presentasi itu inflasi per bulan gitu ya Pak? Bisa inflasi per bulan, bisa misalnya apa bunga bank kemarin saya terangkan, bisa misalnya dengan inflasi tahunan properti di daerah tersebut. Dan itu sebenarnya juga tidak harus dilakukan kalau memang dapat datanya Desember ke Januari kan tidak ada perubahan waktu yang signifikan untuk dilakukan penyesuaian gitu Nabila. Baik Bapak, sudah paham, dapat Sudah ya? dimengerti Pak. Ya, Ya terima bisa kasih dimengerti ya. Bapak. Oke ya ya. Oke, tadi Radit tadi mau tanya jadi nggak? Jadi Pak, saya mau tanya terkait dengan peta CNT-nya Pak. Saya izin share screen ya Pak. Oke, silakan Radit. Ini Pak, yang pertama yang di sebelah kiri ini, itu kan peta CNT yang kemarin yang sempat keliru Pak, yang Bapak sudah sempat berikan masukan. Kemudian yang kanan setelah saya kalkulasi ulang dan data-data lagi lebih rinci, jadinya seperti ini Pak. Tapi saya malah jadi ragu apakah saya masih ada keliru ya Pak dalam menulis seperti ini, karena seperti yang dilihat yang di kiri ini kan ada saya kemarin memotong hijaunya yang di atas ini karena dia jalan, tapi setelah saya hitung ulang ternyata nilainya sama gitu. Jadi di bagian ini cuma saya bagi 2 aja, jadi nilainya seperti ini. Jadi sama dia Pak. Kemudian begitu juga yang biru ini dan yang hijau di bawah kecil ini dengan yang di sebelahnya sama nilainya Pak. Jadi saya tidak potong dengan zona lain lagi, jadi saya gabungkan. Apakah itu sudah benar ya Pak atau masih keliru ya Pak? Ya sudah, kalau memang hasilnya seperti ini Radit. Berarti memang seperti itu kondisinya Pak. Oke ya. Kalau ini malah kalau ini memang sudah tidak tumpang tindih lagi ZNT-nya gitu ya. Cuman kan nggak kelihatan jalan ininya mana ya, jalan utamanya mana, jalan ininya mana, nggak kelihatan ya. Iya, itu jadinya Pak. Itu saya bingungnya Pak, karena jalannya jadi ketutup karena zona nilai dan zona di sebelahnya sama. Jadi saya warnanya sama gitu. Ngeblok gitu ya, jadi nggak bisa kelihatan ya. Iya. Dibikin transparan Iya nggak bisa Pak. ya. Dibikin transparan bisa, tapi kayaknya sulit Pak. Ya wes. Jadi satu dia. Nah, ini kenapa kok pojokan ini ada ABI? Karena di sini lebih ke rumah dia Pak. Di sini masih pinggir pantai itu masih relatif sawah Pak. Ini ada merah sama hijau, kok sekarang batasnya jadi gini ya. AF sama AG, ini di sini kan ada hijau nih, hijau sama merah. Kok sekarang jadi coklat sama biru ya. Dan maksud saya yang awalnya garisnya apa ini? Miring gini jadi gini ya. Maksud saya apa yang membedakan? Kok jadi beda dengan begini, konsep Pak, awalnya? Kemarin saya cek lagi, ternyata penyebarannya tuh lebih cenderung dengan pemotongan seperti ini, Pak. Lebih terkumpul di sini data saya yang dapat dan kecenderungannya mirip seperti itu, Pak, dibandingkan dengan saya mau motong dengan menyilang ini, Pak. Jadi posisi pemotongannya saya rubah jadinya, Pak. Tapi memang yang ini kan seharusnya kan merah nih ya, yang bawah ini merah. Memang bisa dikelompokkan jadi coklat dan memang bisa dikelompokkan jadi biru ya. AF dan AG ini ya? Ya Pak, memang ya 2 zona di situ, tapi saya potongannya jadi berbeda karena penyebaran yang saya dapat lebih cenderung ke yang kanan, Pak. Oke, berarti nggak ada masalah. Oke, nah sekarang ini nih, yang AK. AK itu awalnya ada 2 zona. Sekarang tinggal menjadi 1 zona AK warna ungu. Dan batasnya pun juga berbeda, lebih ke kiri lagi. Yang awalnya birunya cuma kecil. Nah, ini kenapa ini? Karena begini Pak, di sini kan yang tadi saya bilang, di sini ada jalan dan tanah di sebelah jalan, di sebelah sininya itu saya dapat data juga.
nilainya cenderungnya lebih sama dengan yang di sebelah kanan ini Pak. Jadi zona AK ini jadi lebih melebar, zona AJ ini jadi lebih menyempit kecil. Pak. Oke. Terus Ya, isinya apa? AK ini isinya apa? Perumahan kah? AK itu perumahan Pak, ya perumahan. Perumahan. Oke. Terus ini ya AE. Kenapa AE nggak jadi sampai ke sini? Artinya gini, kemarin kan garis yang hijau ini kan memotong sini. Kenapa ini sekarang AE-nya malah justru jadi lebih kecil? Ya Pak. Sama juga Pak kasusnya Pak. Di sini data tanah yang saya dapat di sini ternyata tidak sama dengan tanah yang di sini Pak. Karena dia di sini perempatan, tapi perempatan di sini yang di jalan di sini di batas ini cenderung dia sudah relatif sudah apa ya, lebih sepi kondisinya, lebih masuk ke desa lain lagi. Jadi kondisi tanah di sini lebih rendah Pak dibandingkan dengan yang di sini. Sehingga saya gabungkan zonanya dan nilainya lebih mendekati dengan yang di sebelah sini Pak. Jadi zona ini saya gabung gitu Pak. Ini jalan utamanya ada di sebelah mana, Radit? Jalan utamanya yang ini Pak. AH, AE, dan AC ini sebenarnya jalan Pak. AH, AC, dan AE ya. Tapi kenapa di AA ini tidak ada jalan ya? Artinya gini, di AA ini di pinggir jalan sama di luar jalan bisa sama ya? Iya Pak. Karena gini Pak, sebetulnya ini tidak terlalu jauh dari jalan raya Pak. Mungkin saya memotong gini orange-nya ini mungkin terlalu sempit. Sebetulnya ini jaraknya pendek sekali Pak. Jadi sama di antara pinggir jalan dan yang di pinggir. Atau karena ini di pantai ya? Itu, jadi nilainya Pak. menyesuaikan dengan pantai ya? Iya Pak. Oke. Ya sudah, kalau memang misalnya ini udah lebih betul daripada yang ini sih. Kalau sudah seperti ini ya udah nggak ada masalah sih. Yang penting tinggal nanti dibuat laporannya saja, Radit. Baik Pak. Sama sebarannya ya, sebarannya jangan lupa dibikin. Baik Pak. Oke ya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ada lagi? Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan. Saya konfirmasi aja ya Pak tadi sama yang Radit. Jadi kalau misalnya kepotong jalan itu zonanya boleh digabung ya Pak? Yang nggak boleh itu yang kepotong sama zona lain itu ya Pak? Maksudnya kepotong jalan gimana, Wahyu? Ya Pak, saya share aja ya Pak. Ya. Bentar Pak, saya lihat itu dulu. Udah kelihatan belum Pak? Nah, baru kelihatan ya. Jadi di saya kan itu desa kan Pak. Di desa itu kalau saya kebanyakan tuh sawah kan Pak. Jadi kalau perumahannya tuh mepet-mepet banget itu loh Pak. Nggak luas kayak tadi. Nah, jadi di sini kan jalan desanya tuh kalau saya bikin jalan itu nggak kelihatan Pak kayak Radit tadi. Jadi yang saya bikin jalan tuh ini tuh jalan lintas antar kota gitu Pak yang saya bikin yang hitam ini. Jadi jalan-jalannya kecil itu yang misalnya di sini jalan tapi jalan sawah itu nggak saya bikin. Terus yang ini Pak, ini kan kepotong jalan, tapi ini zonanya sama Pak. Apakah nggak apa-apa Pak? Oh nggak apa-apa. Betul. Ini udah betul.
Betul, nggak apa-apa. Kan boleh di sini jalan boleh. Oke. Jadi nggak masalah ya Pak ya kalau kepotong jalan langsung nggak kepotong ZNT lain gitu ya Pak. Iya, yang penting nggak kepotong ZNT lain boleh kan, di kanan kiri jalan kan nilainya sama boleh. Oh, baik, Asal Pak. dalam satu wilayah kan kanan kiri jalan boleh. Nggak ada masalah. Bentar. Ini tuh. Udah bener, Wahyu, udah bener ini. Udah bener. Cuman ini merah di atas ini apa ini? Nah, jadi desa saya itu yang kemarin sempat saya bilang, desa itu lucu Pak. Lucunya gimana? Jadi ini kan masuknya desa saya kan Pak. Kalau saya bikin kayak gini, ntar Pak. Itu kepotong desa lain Pak aslinya. Jadi jalan akses ke sini tuh ini Pak. Ini jalan akses ke sini Pak. Buat ke desa itu. Nah ini bukan jalan, ini tanah Pak. Jadi ke sini tuh harus lewat sini Pak, lewat desa sebelah. Kayak saya pisahin ini Pak. Ini desa, ini masuknya apa ya, RW Pak gitu Pak. Makanya saya pisahin karena aksesnya itu lewatnya desa sebelah. Ini tanah ini Pak. Makanya kan beda sendiri ya di sini ya. Betul, tapi udah betul Pak. Terus sama ini saya bikin di kecil itu Pak. Karena ini kan sawah semua, tapi di sini pekarangan Pak. Ini satu kotak pekarangan. Ini berapa objek isinya? 1. 2. Di sini ada 2. Kenapa dibedakan di situ? Karena yang lain kan ini sawah kan Pak. Ini sawah. Yang merah sama ini sawah. Tapi yang ini tuh bukan sawah Pak. Ini itu pekarangan Pak. Jadi tanahnya itu sama dengan jalan. Kalau yang lain tuh samping-sampingnya tuh di bawah jalan. Di bawah jalan, oke. Sama yang ini saya pisahin juga yang ini Pak. Itu apa? Yang ini sawah, samping kirinya yang ini perumahan Pak. Oke, betul. Ini ya. Oke. Udah benar Wahyu, udah. Oh baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada lagi teman-teman? Udah pada jadi? Pak izin bertanya Pak. Ya. Silakan Pak Ana. Mengenai variabel-variabel yang digunakan untuk regresi sederhana ya Pak. Itu kemarin kan saya mencoba pakai yang ada di punya Pak Budi Arjanto itu Pak. Semua gitu Pak. Variabelnya, bobotnya sama, kriterianya juga sama. Tapi setelah dilakukan regresi itu hasilnya masih kayak kurang bagus Pak. Kelihatan di R-square-nya itu masih sangat kecil gitu Pak. Baru sekitar 30% gitu Pak. Nah itu apa perlu, maksudnya apa udah pakai itu aja atau perlu dilakukan penyesuaian lagi ya Pak? Dicek lagi Ana, kalau bisa Ana. Dicek lagi, misalnya apa sudah betul belum, atau misalnya kayak kemarin Kak Surya ada apa namanya data yang mungkin pencilan data yang tidak benar, misalnya harus diganti dengan data yang lebih baik lagi, sehingga C-nya juga semakin baik, persentasenya juga semakin besar. Mungkin itu, Ana. Berarti dilakukan penyesuaian lagi sampai kira-kira ada standar minimum dari R-square-nya nggak, Pak? Nggak ada sih, nggak ada. Menurut ketentuan bukunya Pak Budi Arjanto aja. Oh ya Pak, berarti masih perlu dilakukan penyesuaian ya Pak. Variabel sama bobotnya ya Pak? Ya, Bu. Disesuaikan penyesuaiannya, terus kemudian bobotnya boleh lagi disesuaikan. Nanti dicek lagi, terus kemudian kalau enggak ya dari sampelnya yang tidak pas atau penyesuaian dalam sampelnya yang kurang pas sehingga ada data-data yang perlu diperbaikin lagi. Mungkin itu, Ana. Oh ya Pak, satu lagi untuk yang hasil dari regresi itu kan udah dihasilkan model Pak. Nah itu nanti untuk mencari apa ya Pak itu modelnya? Untuk mencari kesesuaian antara hasil penilaian dengan menggunakan model itu dengan kondisi di lapangan.
Kan dari model itu akan bisa diketahui nilai masing-masing sampelnya berdasarkan model. Sedangkan kamu di lapangan, kenyataannya adalah hasilnya adalah sekian. Misalnya berdasarkan model nilainya 1, berdasarkan kondisi di lapangan nilainya 1,5. Berarti ada perbedaan kan? Nah, berarti terkait dengan perbedaan itu, ininya seperti apa? Apakah model itu sudah bisa mencerminkan simpangannya seperti apa? Apakah model itu sudah bisa mencerminkan dari penilaianmu di lapangan itu seperti apa? Mencerminkan semua datanya gitu loh. Kan berarti antara model sama yang terdapat di lapangan itu kan ada simpangan. Oh, ini simpangannya sekian, ini simpangannya sekian, ini sekian. Kan masing-masing data dimasukkan ke dalam model itu akan diperoleh nilai. Nilai berdasarkan model, satunya lagi nilai berdasarkan kondisi di lapangan. Ya, bisa diterima ya, Ana ya? Ya, saya sudah coba Pak untuk masukin ke dalam model. Itu memang beda Pak hasilnya dengan yang nilai per meter persegi yang sudah saya lakukan di formulir 2 sebelumnya itu Pak. Nilainya beda. Itu berarti kalau misalkan ada perbedaan yang mungkin cukup jauh itu berarti ada indikasi apa ya Pak? Nah, berarti modelnya belum mewakili kondisi sebenarnya yang ada di data di lapangannya. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan sampel yang didapatkan. Terkait dengan sampel yang didapatkan. Itu berarti mungkin sampelnya tidak merata atau kondisi sampelnya yang kurang bagus. Seperti itu, Ana. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Pak, izin bertanya Pak, yang terkait dengan Hana tadi Pak. Itu kan, jadi kan 30 data itu kan 30 data yang sudah kita cari kan Pak ya. Itu kan nanti kita bikin regresi, diawali pakai rating tadi Pak. Nah, kalau misalnya di variabel-variabel itu kita ubah, kemarin kan minimal kata Bapak 8, kalau mau nambah nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ubah gimana ya Pak? Misalnya gini Pak, kalau tanah pertanian sama tanah untuk perumahan kan udah beda nilainya kan Pak. Kalau misalnya saya tambahin misalnya peruntukannya proporsinya 100% itu Pak. Itu nggak apa-apa ya Pak ya? Yang nggak apa-apa, yang penting jumlahnya itu 100%, Imam. Jadi kalau misalnya variabelnya kurang dari 8, apa nggak apa-apa Pak? Oh, kalau variabel nggak boleh kurang dari 8, minimal 8. Jumlah variabelnya minimal 8, tapi isinya apa saja itu silakan. Oh, Ya. baik Pak. Ya, isinya berapa saja silakan. Kalau jumlah variabelnya kemarin memang kesepakatannya minimal 8. Karena penilaian dari Pak Budi Harjanto minimal 8. Cuman isinya apa saja silakan disesuaikan karena memang kan itu untuk pertanian, belum tentu cocok juga untuk perumahan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu silakan disesuaikan kalau itu. Oh, baik Pak. Terus untuk itunya Pak, apakah kalau misalnya kita bikin dummy data, apa dummy datanya juga dimasukin ke itunya ya Pak? Enggak usah, itu kan untuk transaksi realnya. Dummy tidak mewakili transaksi realnya. Oh, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. makanya dicari 30 tadi, Wahyu. Baik Pak. Ya, oke. Sambil saya cek absennya teman-teman ya. Abdillah udah hadir belum? Hadir, Pak. Oke. Elsa. Hadir, Pak. Oke. Heru. Hadir, Pak. Noval? Hadir, Pak. Oke. Pri Anggita. Hadir. Oke. Tita. Oke. Wahyu Imam. Hadir Pak. Oke. Wahyu Ningtyas. Hadir Pak. Yang terakhir Johansen. Hadir, Oke. Pak. Oke, nanti saya absenin. Oke, teman-teman, masih adakah? Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan lagi.
untuk minggu depan teman-teman, saya minta tolong Agung ya, untuk kita kuliahnya di tanggal 25, jamnya seperti yang saat ini. Nanti untuk tugasnya teman-teman, walaupun kita kuliahnya maju, tapi tugasnya tetap kita dikumpulkan di tanggal 28. Ya, tetap dikumpulkan tanggal 28, walaupun kuliah kita maju. Terus kemudian nanti kalau ada informasi mengenai soal-soal untuk ujian akhir semester akan saya sampaikan ke teman-teman lewat grup atau lewat WA ke PJ. Ya, saya fleksibel gitu ya. Intinya seperti itu. Saya pokoknya ada informasi segera saya share ke teman-teman. Jadi kayak kemarin minta 30 data dari Dusko juga segera saya share ke teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya juga teman-teman segera melengkapi data-datanya sehingga tidak buru-buru dalam mencari data ke lapangan. Itu tujuannya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau sudah cukup tidak ada pertanyaan lagi, masih ada waktu sekitar 20 menit gitu ya. Silahkan kalian gunakan untuk membuat datanya lebih lengkap lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya masih ada hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya lewat WA atau lewat grup WhatsApp juga nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Terus untuk minggu depan, insya Allah kita akan kuliah di hari Selasa lagi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Cukup ya teman-teman ya. Oke ya, kuliah hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teman-teman Pak. ya, ini saya end ya, nanti berakhir semua ya. Baik, Pak.